Alhamdulillah ada bantuan baru lagi setelah PKH dan BPNT cair. Nah, bantuan ini akan dicairkan selama 3 bulan berturut-turut ya, mulai bulan Maret, April, sampai bulan Mei. Nah, di sini akan mendapatkan bantuan beras, kemudian telur ayam, dan daging ayam. Nah, seperti apa mekanisme penyalurannya dan kapan dicairkannya? Simak terus. Nah, oke sahabat sosial, baik KPM PKH maupun BPNT, seperti yang dikutip dari Kompas TV ya. Nah, di sini ada yang berjudul Bansos Pangan Jelang Puasa. Ada bantuan beras 10 kg dari Bulog, telur dan ayam dari ID Food. Nah, seperti apa ya penyalurannya? Apakah melalui RT atau RW? Apakah langsung dari Bulog? Nah, dan kapan untuk penyalurannya itu sendiri? Mari kita baca sama-sama. Nah, di sini ada Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto ya teman-teman. Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto menyatakan bansos pangan yang akan diberikan jelang puasa berupa beras 10 kg. Bansos itu akan diberikan kepada 21,6 juta warga selama 3 bulan atau selama periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional atau HBKN. Nah, mari kita baca sama-sama ya teman-teman mekanismenya seperti apa. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bansos pangan yang akan diberikan jelang puasa berupa beras 10 kg. Bansos itu akan diberikan kepada 21,6 juta warga selama 3 bulan atau selama periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional atau HBKN. Yang sudah dibahas dengan Bapak Presiden Joko Widodo, kita akan memberikan bantuan beras kepada sekitar 21,6 juta warga. Berasnya 10 kg dan akan diberikan selama 3 bulan, kata Airlangga kepada media. Ia menyebut bansos pangan ini berlaku pada Maret, April, dan Mei tahun 2023. Namun tidak merinci tanggal pasti pemberian tersebut. Selain beras, juga akan diberikan telur ayam dan daging ayam. Nah, jadi untuk bantuan ini belum pasti tanggal pencairannya ya teman-teman. Mari kita tunggu informasi selanjutnya. Jadi nanti akan mendapatkan bantuan beras, kemudian telur ayam, dan daging ayam ya teman-teman. Nah, bantuan beras ini 10 kg. Mari kita lanjut baca. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sebagai dampak persiapan puasa dan lebaran. Regulasi pemberian bantuan sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenq dan Badan Pangan Nasional Bappenas. Pemberian beras didistribusikan melalui Perum Bulog, sedangkan daging ayam dan telur diserahkan kepada ID Food, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ya teman-teman di bidang pangan. Nah, beras dari Bulog, kalau yang lain ID Food, ujar Bapak Airlangga. Nah, jadi untuk bantuan berasnya akan didistribusikan melalui Perum Bulog. Sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmawarta mengatakan akan menunggu terlebih dahulu penyesuaian data penerima sebelum mengalokasikan dana bansos pangan yang akan disalurkan menjelang Ramadan. Isa berharap penyaluran bansos pangan tersebut bisa segera dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Pasalnya untuk beras yang akan diberikan sudah tersedia di Perum Bulog. Nah, untuk bantuan berasnya sudah tersedia ya di Bulog. Lebih lanjut, daftar penerima bansos berada di Kementerian Sosial atau Kemensos, sehingga Kementerian Keuangan dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadan. Nah, jadi masih dalam diskusi ya teman-teman untuk penyalurannya. Jika menggunakan data bansos tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui sehingga Kementerian Keuangan akan memastikan data penerima terlebih dahulu. Nah, jadi sampai sekarang akan didata terlebih dahulu ya siapa yang akan dapat bantuan pangan tersebut.
Nah, kita berdoa saja semoga bantuan ini bisa untuk para KPM PKH maupun BPNT ya. Nah, selain data penerima, Kementerian Keuangan juga sedang memastikan besaran harga beras yang menjadi patokan terlebih dahulu. Bansos pangan itu akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam daftar penerima bansos program PKH dan Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Nah, jadi kabar gembira ya untuk para penerima PKH akan mendapatkan bantuan pangan tersebut. Kemudian selain KPM PKH bisa juga didapatkan oleh KPM yang mendapatkan bantuan BPUM. ISA juga belum bisa mengungkapkan berapa anggaran yang disiapkan untuk bansos ini. Ia memastikan penyaluran bansos tidak ada kendala meskipun ini program baru. Presiden Joko Widodo juga sudah menyetujuinya. Kan sudah diputus presiden, ya harus disediakan, ucap ISA. Bisa saja lanjut ISA, Bulog akan menyalurkan lebih dulu, kemudian baru menagih biaya kompensasi dari pelaksanaan penyaluran bansos kepada pemerintah. Anggaran itu biasanya nggak jadi hambatan, karena biasanya Bulog itu melaksanakan dulu, kemudian mengklaim belakangan. Kalau mau disalurkan beras, bisa disalurkan. Nanti bagaimana mekanisme klaimnya kepada pemerintah, idealnya tetap kita pastikan dulu, baru mereka eksekusi dari Bendahara Umum Negara, ungkapnya. Nah, diberitakan Kompas TV sebelumnya pemerintah akan memberikan bantuan sosial ya teman-teman, atau bansos pangan menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Nah, bansos itu akan diberikan berupa beras, telur, dan daging ayam. Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto mengatakan bansos itu diberikan karena memasuki periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023. Akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan. Namun Airlangga belum mengungkap detail berapa banyak beras hingga daging ayam yang akan diberikan. Nah, namun sekarang sudah diumumkan ya. Jadi akan diberikan bansos beras sebesar 10 kg per orang dan akan dicairkan berturut-turut selama 3 bulan. Nah, pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam. Ini sedang diatur regulasinya, kata Bapak Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya. Nah, kita berdoa saja ya teman-teman untuk bantuan pangan ini semoga secepatnya disalurkan ya, baik itu beras dulu ataupun yang lainnya. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman, mudah-mudahan untuk yang sudah cair bantuan PKH dan BPNT-nya bisa segera mendapatkan bantuan pangan ini, yaitu berupa beras 10 kg, kemudian daging ayam dan telur ayam. Nah, itulah informasi terkait mekanisme penyaluran bantuan tambahan ya teman-teman untuk para KPM PKH dan BPNT. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.